Puji Tuhan, Shalom. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Haleluya, saya percaya kita antusias untuk menerima firman Tuhan. Mari kita akan buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9. Kisah Para Rasul pasal 9, kita baca dalam satu perikop saudara, dari ayat 1 sampai ayat ke-19. Tema dari perikop ini adalah Saulus bertobat. Yuk kita baca, saya baca ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta, ayat 2, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ayat 19 sama-sama, 2, 3. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari tokoh yang bernama Saulus, saudara. Ya. Dan tema firman Tuhan pada pagi ini adalah bebas dari kebiasaan buruk. Mari sama-sama saya katakan 2, 3. Bebas dari kebiasaan buruk. Tentu setiap kita, saudara, ya, punya kebiasaan buruk. Ya. Hidup lama kita, masa lalu kita, ya, kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengikat kita. Demikian juga Paulus, saudara.
Kalau kita membaca dari ayat-ayat yang kita baca barusan saudara, ya, dikatakan bahwa Saulus itu memiliki kehidupan sebagai apa? Penganiaya jemaat. Ya. Dia adalah seorang penganiaya jemaat. Dia mendapat surat mandat, saudara, surat dari imam-imam kepala untuk pergi ke daerah-daerah dan dalam perjalanannya ke Damsyik untuk menganiaya jemaat-jemaat atau orang yang percaya kepada Yesus Tuhan, memasukkannya ke dalam penjara, bahkan dia menganiaya sampai mati. Itulah kehidupan Rasul Paulus, saudara. Tapi kita melihat bahwa bagaimana pada akhirnya, saudara, Saulus ini bertobat. Ya, kalau kita baca perikop ini tadi dikatakan bahwa Saulus bertobat dan menjadi Paulus. Dan kemudian dikatakan dia seorang yang membangun jemaat dan seorang rasul Tuhan yang luar biasa. Itulah kebiasaan buruk Rasul Paulus, saudara, sebelumnya, ya, yang sangat menyakiti Tuhan. Sehingga waktu dia dilawat oleh Tuhan, dia bertanya, siapakah engkau? Dan Tuhan berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Dia tidak menyadari perbuatan buruknya, saudara, kepada jemaat Tuhan itu juga menyakiti Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengikat kita, saudara, itu menghalangi kita untuk mengenal Tuhan. Dan hari ini kita belajar. Saya percaya semua kita yang ada ingin untuk kita bebas dari kebiasaan buruk. Amin. Kebiasaan buruk itu juga adalah dosa, saudara. Tetapi lawatan Tuhan kepada Saulus, saudara, membuat dia bertobat. Dan kemudian dia bukan hanya bertobat, saudara, dia sungguh-sungguh bertobat sehingga dia berhasil menanggalkan atau meninggalkan masa lalunya. Dikatakan Saulus berhasil meninggalkan masa lalunya yang buruk dan menjadi seorang yang berguna bagi kerajaan Allah. Saya percaya setiap kita rindu kita berhasil, kita dapat meninggalkan keterikatan akan masa lalu atau, saudara, kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk Paulus menganiaya jemaat. Kebiasaan kita mungkin sampai hari ini kita terikat dengan kebiasaan buruk. Tetapi saya percaya kalau saudara ketemu dengan Tuhan, saudara pasti juga berubah. Amin. Saudara pasti berubah, pasti berhasil meninggalkan masa lalu yang penuh dengan keburukan dan pada akhirnya berguna bagi kerajaan Allah. Sehingga ketika kita dibebaskan dari kebiasaan buruk kita, kita boleh menjadi berkat, saudara. Hidup kita jadi berkat, hidup kita menjadi terang, menyinari kegelapan. Hidup kita berguna. Karena apa? Kita memang bukan milik kita sendiri, tetapi kita milik Tuhan. Amin. Dan Tuhan ingin kita bebas dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, ada 3 hal, saudara, yang harus kita lakukan agar kita terbebas, agar kita juga bisa menjadi seperti Paulus. Nah, 3 hal inilah yang betul-betul harus terjadi di dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar benar-benar kita menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaan Allah. Amin. Amin, saudara. Tuhan tidak mencari pengikut. Sadarilah, saudara, Tuhan tidak mencari pengikut. Tuhan tidak mau orang yang rame-rame aja. Tetapi Tuhan mencari murid. Amin.
Tuhan cari murid, saudara, yang siap dibebaskan, dilepaskan dari segala kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang menghalangi karya Allah di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu saudara, yang pertama, poin yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi seperti Rasul Paulus, saudara, yaitu yang pertama adalah pembaharuan pikiran. Jadi setelah Paulus bertobat, saudara, terjadi pembaharuan pikiran. Dan memang pembaharuan pikiran itu penting sekali. Sebelumnya Rasul Paulus, saudara, berpikir bahwa dengan menganiaya jemaat, mula-mula dengan menganiaya orang percaya pada zaman itu, saudara, memasukkan mereka di dalam penjara, itu menyenangkan Tuhan. Dia berpikir demikian. Dan sampai hari ini juga ada orang ketika menganiaya orang lain, ketika membenci, saudara, kepercayaan yang lain, mereka pikir mereka itu menyenangkan Tuhan, melakukan yang Tuhan senang. Saulus juga demikian. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, ya, ketika dia mengalami lawatan Tuhan, saudara, kita melihat bagaimana Saulus berubah. Dia mengalami pembaharuan pikiran, sehingga dia menjadi orang yang berguna bagi kerajaan Allah. Kita melihat di dalam pembacaan kita, saudara, dia bergumul selama 3 hari, saudara, dalam mata yang tidak bisa melihat. Bergumul apa? Yaitu untuk dia sungguh-sungguh meresponi lawatan Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh. Dan apa yang dia lakukan? Sungguh-sungguh Tuhan melawat dia dan membuat dia bertobat, dipenuhi Roh Kudus dan dibaptis. Sejak itulah kehidupannya berubah menjadi orang yang berguna bagi kerajaan Allah. Mari kita baca Roma 12 ayat 2. Ayat yang mendasari dari pembaharuan pikiran ini. Jadi Rasul Paulus tidak hanya menasehati, saudara, jemaat yang ada di Roma, tetapi juga memang dia sendiri telah mengalami bagaimana pembaharuan pikiran yang terjadi di dalam dirinya itu sungguh-sungguh mengubah kehidupannya. Ayo kita baca ayat ini. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Bukti dari kita bebas dari kebiasaan buruk adalah pertama pembaharuan pikiran kita. Pikiran kita berubah. Kita mulai belajar bagaimana kita dapat mengetahui kehendak Allah, saudara, ya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kembali lagi ke slide. Ayo kita baca ini. 2, 3. Untuk dapat terbebas dari kebiasaan buruk, kita juga harus mengetahui hal apa saja yang baik dan benar di mata Tuhan. Caranya tentu saja dengan mengenal pribadinya, membaca dan merenungkan firman-Nya. Saudara, perubahan pikiran itu dapat terjadi ketika kita mulai membangun kebiasaan yang baik. Bagaimana kebiasaan yang baik? Mulai berdoa, membiasakan diri terus berdoa, dan juga membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan baru yang kita lakukan, saudara. Itulah yang membuat kita dapat memahami, dapat mengerti mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Karena apa, saudara? Medan peperangan adalah pikiran. Amin. Iblis menyerang kita lewat pikiran. Iblis menyerang kita, mengingatkan kita, enak loh, kebiasaan-kebiasaan yang lalu itu enak.
nikmat. Terus dia mulai, saudara, meracuni pikiran kita dan mau menarik kita kepada kebiasaan-kebiasaan yang lama. Nah, bagaimana kita melawannya? Kita harus melawan dia dengan firman Allah. Amin. Itu sebabnya pikiran kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Tanpa saudara mulai membangun, mulai membiasakan yang baik, baca firman, renungkan firman, kita tidak mungkin dapat melawan setiap serangan-serangan iblis, godaan-godaannya yang mau menarik kita kembali kepada kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Jadi kita harus penuhi pikiran kita dengan pikiran Kristus, hati kita dengan firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Itulah yang dapat membebaskan kita dari kebiasaan buruk. Amin, saudara. Sampai hari ini saya pun, saudara, masih diserang. Untuk apa? Udah, nggak usah berdoa, nggak usah berdoa, jalan-jalan aja, nggak usah ibadah, jalan-jalan. Jadi mulai saudara diserang, oh sekali nggak apa-apa, 2 kali, kok enak ya, ketiga kali, akhirnya saudara kita bisa terikat lagi. Karena apa? Enggak punya kemampuan. Tapi kalau saudara isi pikiran saudara, hati saudara dengan terus membaca, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, saya percaya yang buruk tidak pernah datang dalam hidup kita. Amin. Karena yang baik sudah terbangun. Inilah yang Tuhan mau. Kenapa kita harus bebas dari kebiasaan buruk? Karena hidup kita milik Tuhan. Amin. Kita milik Tuhan. Dia ingin kita melakukan apa yang Dia mau. Oleh sebab itu setelah perubahan pikiran, saudara, yang kedua, pembaharuan tindakan. Katakan sama-sama, 2, 3. Pembaharuan tindakan. Jadi setelah pembaharuan pikiran, pembaharuan tindakan kita. Coba kita buka Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Ya, puji Tuhan, ini mantap ini LCD-nya ya, cepat. Ayo kita baca 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Dikatakan berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Itu tadi saya katakan, kalau pikiran kita penuh dengan firman, hati kita penuh firman, janji Tuhan, saudara, apapun pencobaan yang datang, kita dapat bertahan. Bahkan kita serang dalam nama Tuhan Yesus. Godaan-godaan apapun, bujuk rayu dunia ini aku hancurkan dalam nama Yesus. Bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan orang-orang luar, saudara. Ya. Tetapi hati-hati dengan godaan. Ya. Kata Pak James pernah bersaksi, dulu Pak James ini kebiasaannya, saudara, minum-minum, ya, ke bar, minum sampai mabok. Tapi setelah bertobat, Tuhan ubah. Ada pembaharuan pikiran, bertobat sungguh-sungguh dan tidak lagi terlibat dalam minum-minuman, mabok-mabokan. Ketika temannya datang dan mengajak dia, ayo Pak Jem ikut, mau kemana? Udah ikut aja, kan kangen kita ini lama gak ketemu. Ya ikut. Tetapi ketika ditawarin, ayo bir, whisky, order. Terus Pak James minum ya? Enggak, saya sudah tidak minum. Saya minta Coca-Cola aja. Amin, saudara. Saudara bisa melakukan itu ketika ada pembaharuan pikiran. Amin. Amin, saudara. Disertai dengan pembaharuan tindakan.
tindakannya kita harus bertahan dalam segala pencobaan. Amin. Anak-anak muda, kalau engkau sudah bertobat, engkau harus bertahan dalam segala pencobaan. Amin. Dunia ini terus mencobai, menggodai kita. Seperti Yusuf, wah muda, ganteng, masih muda, istri Potifar tergoda. Dia tergoda, akhirnya dia menggoda Yusuf. Nah, puji Tuhan, Yusuf dapat bertahan. Karena apa dia dapat bertahan? Karena sudah ada pembaharuan pikiran. Amin. Oleh kuasa firman, sehingga dia dapat bertahan dalam pencobaan. Bukan hanya bertahan, dia lari menjauh dari pencobaan. Amin, saudara. Dikatakan firman Tuhan, berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, wow, pencobaan itu hanya satu kali datang? Hanya satu kali, saudara? Enggak. Seperti iblis mencobai Yesus. Dikatakan, oke, hari ini aku kalah, aku akan menunggu waktu yang baik lagi. Dia akan datang lagi. Percayalah, kalau kita bertobat sungguh-sungguh, sudah pembaharuan akal budi, pembaharuan pikiran, pembaharuan tindakan, saudara, kita akan menjadi orang yang tahan uji. Dan kemudian firman Tuhan katakan, kita akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Amin. Saya percaya kita semua rindu menerima mahkota kehidupan. Wow, saya pun rindu, saya nggak mau, pada akhirnya saya menyesal. Loh Tuhan, kenapa aku nggak terdapat mahkota? Kita belum sungguh-sungguh belum tahan uji. Amin. Anak-anak muda harus tahan uji. Amin. Amin. Firman Tuhan katakan, laki-laki dan perempuan diberkati dalam pernikahan baru beranak cucu. Amin. Jangan beranak cucu dulu sebelum diberkati. Amin. Itu godaan, itu pencobaan. Ya. Kita harus hidup kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Kembali ke slide. Jadi setelah kita mengetahui apa yang baik dan benar di hati Tuhan, langkah selanjutnya adalah apa, saudara? Bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lah kalau kita nggak tahu apa yang baik, apa yang benar di hati Tuhan, ya pada akhirnya kita juga nggak tahu bertindaknya bagaimana ini. Jadi saya menantang semua jemaat Tuhan, terus saudara membangun keintiman dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan firman Tuhan. Ini saudara, kehidupan kita, rambu-rambu kita, pedoman hidup kita itu firman Tuhan. Amin. Supaya kita dapat mengetahui mana yang baik dan benar di hati Tuhan, sehingga langkah kita pun, tindakan kita pun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Yang ketiga, sebelum yang ketiga, kita baca ini 2-3. Jika sebelumnya di masa lalu kita banyak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, kini kita harus meninggalkan perbuatan tersebut. Ingatlah bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama, kebiasaan buruk sudah berlalu, udah dikubur. Jangan kita bangkit-bangkitkan lagi, jangan kita terpancing. Tapi bagaimana kita tidak terpancing, bagaimana itu benar-benar yang berlalu, yang baru kita harus bangun. Amin. Kalau kita tidak pernah membangun yang baru, kebiasaan baru, saudara, yang lama akan terus memancing kita
untuk kembali berhubungan dengan kebiasaan lama. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi ayo bangun yang baru sudah di dalam Dia. Amin. Karena kita adalah ciptaan baru di dalam Yesus. Kita adalah anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah, bukan warga negara dunia ini, saudara. Ya. Memang selama kita di dunia kita warga negara Indonesia, tetapi ketika kita tinggal di dalam Yesus, kita menjadi warga kerajaan sorga. Amin. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tempat kita dalam kerajaan sorga, tempat kita di kekekalan, saudara. Tujuan akhir kita kekekalan. Oleh sebab itu mari bangun kebiasaan baru. Dengan apa? Baca firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Latih dirimu beribadah. Karena beribadah itu mengandung janji, bukan hanya untuk hidup sekarang ini, tetapi hidup yang akan datang. Latih dirimu beribadah. Kalau ada doa, ikut doa. Ada ibadah, ikut ibadah. Jangan menjauhkan diri. Ada KTB, ayo ikut. Bapak Ibu, sekarang saudara nggak bisa punya alasan. Oh, saya lagi masak, nggak bisa pergi. Oh, lagi ngajarin anak, saya nggak bisa pergi ke komunitas, nggak bisa pergi ibadah. Nggak bisa. Asal saudara punya HP, saudara punya punya pulsa, lewat Zoom. Saudara tidak bisa punya alasan. Dimanapun saudara berada, kalau ada signal, saudara bisa ikut ibadah. Amin. Walaupun lagi nyuapin anak, nggak apa-apa. Komunitas, ngayo sharing, lagi kasih makan anak. Nah, masalah saudara. Kalau dulu kan, aduh saya nggak bisa ke KTB, saya nggak bisa ibadah. Di rumah lagi ada tamu, saudara. Di rumah lagi belum beres, nggak bisa lagi saudara. Saudara nggak kena alasan itu. Karena apa? Semuanya ibadah di rumah lewat Zoom. Saudara tinggal di rumah, saudara di pekerjaan, saudara di lokasi, buka Zoom, seibadah. Jangan menjauhkan diri dari ibadah. Saya terus terang saudara, secara lahiriah saya memang juga agak sedih ya. Ketika hari Rabu saya mengundang saudara, ayo kita ketemuan di Zoom. Apalagi mereka yang selalu ibadah di rumah, nggak pernah lihat sudah berapa lama karena nggak bisa datang ke gereja. Lewat Zoom kan kita bisa jumpa. Bisa say, halo, apa kabar Ibu, apa kabar Bapak. Saudara tahu, saya benar-benar hati saya dihibur hari Rabu kemarin. Karena Pak Iwan Waro yang sekarang ada di Surabaya, dia ikut ibadah lewat Zoom itu saudara. Saya kaget lihat, aduh ada Pak Iwan. Saya sapa, kita boleh sharing saudara. Dan boleh saling berbagi. Apa kabar Pak Iwan? Kapan pulang Pak ke Balikpapan? Iya, nanti kami akan pulang. Sekarang masih di Surabaya. Saudara kan kita jadi terhibur. Amin, saudara bisa bertegur sapa. Jadi ayo, kalau saudara punya kesempatan untuk beribadah, mari kita datang beribadah. Kita mau membangun kebiasaan yang baru. Amin. Agar kebiasaan yang lama itu benar-benar kita dibebaskan, kita dimerdekakan. Karena yang baru sudah datang. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, kita baca sama-sama. 2, 3, pembaharuan komunitas. Baca 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Ya, kita baca 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Katakan kiri kanan, jangan bergaul yang buruk. Cari komunitas yang membangun.
Katakan kiri kanan, cari komunitas yang membangun. Haleluya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara-saudara salah bergaul. Saudara sudah ciptaan baru, anak Tuhan, milik Tuhan. Saudara bergaul dalam pergaulan yang salah. Saudara bukan jadi terang, bisa ikut juga masuk di dalam kegelapan itu. Pikir, kan saya mau bergaul dengan teman-teman itu supaya saya bisa menjangkau mereka, ya, supaya bisa membawa mereka ya kepada Tuhan. Bagus saudara, bagus saudara punya kerinduan, memang harus demikian. Tapi kalau saudara belum membangun kebiasaan baru, hati dan pikiranmu belum diisi firman Tuhan, dan iman saudara belum kokoh, jangan coba-coba saudara pacaran dengan orang yang tidak seiman dan saudara berkata, aku mau menangkan dia. Jangan saudara menangkan dia, saudara yang dimenangkan dia. Kalau kamu belum kokoh di dalam iman, belum terbangun kebiasaan-kebiasaan baru, belum penuh pikiranmu dengan firman yang berkuasa. Isi dulu, bangun dulu hidup kita, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Saudara, saya percaya Tuhan akan pakai saudara menjangkau jiwa-jiwa. Amin, amin saudara, itu memang kehendak Tuhan. Tetapi kalau saudara belum membangun hidupmu, imanmu belum terbangun, saudara bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman, saudara bergaul dengan orang-orang yang jahat, saudara akan jadi jahat. Saudara bergaul dengan orang-orang yang korupsi, saudara juga bisa ikut korupsi. Saudara bergaul dengan orang-orang yang mulutnya kotor, percaya, saudara akan juga berkata-kata kotor kalau hidupmu belum terbangun. Karena firman Tuhan ya dan amin, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan baiknya aja yang sudah ada itu bisa, saudara, dikatakan bisa hilang, bisa rusak, apalagi belum terbangun. Jadi ayo ibu-ibu muda, jangan bergaul dengan orang yang suka ngerumpi. Engkau akan jadi orang yang ngerumpi juga kalau engkau belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bergaullah dalam komunitas yang saling membangun, yang saling menguatkan. Ayo kita baca sama-sama 2-3. Agar kita dapat sepenuhnya terbebas dari kebiasaan buruk, kita juga harus memiliki komunitas yang saling mendukung dan menopang agar kita dapat semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Amin, amin. KTB saudara jadikan komunitas yang sehat, komunitas yang saling membangun. Disitulah saudara bertumbuh bersama-sama. Amin, amin. Jadi jangan jadikan komunitasmu tempat juga gosip, jangan. Komunitas yang harus saling membangun. Amin. Dan saya percaya kalau komunitas saudara sehat, pasti semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Amin. Sehingga kemanapun kita pergi, kita bergaul dimanapun, kita ada dimanapun, kita akan memberi dampak. Amin. Kita akan berdampak, kita akan berpengaruh, sudah mempengaruhi mereka untuk kerajaan Allah. Amin. Biar kebenaran ini memberkati kita. Haleluya. Amin.